Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang, alhamdulillahirrahmanirrahim, di acara MBKR ini, Mentoring bareng Kang Randy, sebuah tayangan program pengembangan diri berbasis Islam dan Sunnah yang insya Allah bisa membuat kehidupan kawan-kawan ini bisa menjadi lebih positif lagi. Besar harapan saya nih teman-teman yang menyaksikan tayangan MBKR ini, jiwanya jadi makin semangat lagi, perasaannya jadi makin positif, moodnya jadi naik lagi, pikirannya jadi punya sangka baik sama kehidupan, sehingga aksi-aksi kehidupan yang positif. Yang jadi berumah tangga makin sabar ya, makin sabar dalam membina anak-anaknya. Yang lagi jadi karyawan makin serius dalam berkarir, makin berhasrat menjalani hari-harinya. Yang lagi bisnis juga makin semangat untuk menjalani berbagai macam hal yang dilalui. Ketemu pelanggan ya, bertemu dengan proses produksi, baik laku nggak laku, semangat terus ya memperbaiki bisnisnya insya Allah. Sebelum kita mulai ngaji MBKR teman-teman sekalian, kita ngaji di Quran dulu di surah Al-Baqarah ayat 53 dan 54. Saya silakan nih, buka dulu teman-teman sekalian di surah Al-Baqarah ayat 53 dan 54. Ya. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian, kita akan masuk dalam topiknya nih, topik MBKR kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita insya Allah akan masih kita berputar dalam hadis Arba'in yang ke-36. Jadi ini bagian dari hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis ke-36. Nah, hadis Arba'in 36 ini terbagi jadi dua bagian kalau saya lihat. Jadi yang pertama ini ada tentang bagaimana fadilah kita menolong orang lain. Lalu bagian yang kedua tentang bagaimana kita mencari ilmu. Janji Allah dalam kita mencari ilmu. Nah, kenapa kok saya ingin sekali berbagi tentang fadilah majelis ini sahabat-sahabat sekalian. Karena banyak di antara kita yang tidak menyadari ada sebuah amal yang sederhana. Sekali lagi ya. Ada sebuah amal yang sederhana, bahkan menurut saya sebuah amal yang menyenangkan, amal yang menurut saya menggembirakan, dan juga balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu balasannya tak terhingga. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian kita perlu tahu apa amalan itu. Ternyata amalan itu adalah amal bermajelis. Saya ingin mulai ya kawan-kawan sekalian ya, kita akan lihat sama-sama flip chartnya ini. Semoga jelas di layar kaca teman-teman sekalian. Man salaka thoriqon. Jadi barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang jalan itu adalah jalan mencari ilmu. Man, siapa-siapa, salaka thoriqon, meniti sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dimana jalan itu adalah jalan mencari ilmu. Janji Allah adalah sahhalallahu bihi thoriqon ilal jannah. Maka Allah akan mempermudah jalannya itu ilal jannah. Allah akan memudah jalannya itu di surga. Ini konsep. Jadi kalau kita sekarang itu demen kita lari ke majelis taklim. Bahkan semoga ya, saya berharap Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang nonton MBKR ini dimanapun teman-teman berada, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedang bermajelis ilmu. Bersusah-susah nih kita nyari frekuensi, bersusah-susah ini download YouTube, bersusah-susah kita streaming, bersusah-susah kita ngaji. Insya Allah ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala
yaltamisu fihi ilman. Dan juga apa? Bukan itu saja. Bukan itu saja. Tapi nanti dampaknya adalah Allah permudah kita jalan ke surga. Surga, Allahu Akbar. Yaumul Qiyamah ada hisab di sana. Ada as-sirat di sana. Ada yaumul mizan di sana. Ada pertanggungjawaban di sana. Tapi kata Allah, kalau senang ke majelis ilmu dipermudah tuh jalan. Nah, lalu berikutnya teman-teman sekalian, kita di sini membahas ya, dilanjutkan hadis ini, wa majtama'a qaumun, dan barang siapa mujtama ya, bermujtama qaumun, berkumpul fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah ya. Yatsluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka membahas ayat itu, Apa itu? Yatsluna kitab Allah, membacakan, wa yatadarasunahu bainahum, mentadarus. Dirosah teman-teman sekalian itu kayak bajak sawah tuh. Mengangkat tanah yang di dalam untuk dibalik ke atas itu namanya dirosah. Tadarus. Jadi tadarus itu menggali makna di dalam ayat, menggali makna di dalam sunnah, menggali makna di dalam kisah. Nah, di sini ayatnya barang siapa yang berkumpul membaca ayat Allah dan kemudian mentadaruskannya akan diberi sesuatu, banyak hal Allah Subhanahu wa taala. Setelah jeda segmen berikut ini kita akan bahas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersama saya Randy Saputra, kita akan bahas tentang fadilah majelis. Nah, sebelum saya bahas ini teman-teman sekalian, para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, coba sekarang ambil HP-nya. Kalau tadi Twitter, mungkin sekarang SMS lebih mudah. Bagi yang meng-SMS-kan pertanyaan, komentar, atau testimoni ke nomor 0812 ya, pelan-pelan ya saya, 0812 8164 0264. SMS ke sini Bu, SMS ke sini Bapak Ibu sekalian yang lagi nonton, saya lagi nonton nih gini, SMS ya. Dengan nanti nyebut di dalamnya Kang Randy, pokoknya SMS aja deh, nggak usah nyebut juga nggak apa-apa ya. Nah, yang lagi nonton dan punya Twitter bisa mention saya di Kang Randy, karena bagi Bapak Ibu yang lagi nonton dan mau komentar, langsung Bu SMS Bu. Ada hadiah spesial dari Keke Busana. Ada hadiah spesial dari Keke Busana. Kok bisa Keke Busana ngasih hadiah? Karena saya direkturnya Bu ya, suka-suka saya ngasih hadiah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada hadiah dari Keke Busana, pokoknya tunggu aja nanti hadiahnya. Baik ya, kita akan lanjutkan lagi. Gimana? Mau dicatat dulu? Rasanya sudah hafal ya. 0812, ayo ditungguin. 0812 8164 0264. Lagi, saya ulangin lagi. Siap-siap nih. Ambil HP-nya, ambil. Hadiah loh Bu, kali-kali gamis loh Bu, kali-kali gamis. Saya ada stok jersey masih banyak nih ya, insyaallah. 0812 8164 0264. Ibu bisa SMS tuh. Kang Randy saya nonton loh Kang Randy gitu ya. Ya. Langsung lagi ya kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk lagi. Tadi kita sudah membahas ayatnya, membahas hadisnya. Man salaka thoriqan, barang siapa berjalan di sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Maka Allah permudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang cakep nih. Ini yang tentang majelisnya nih di berikutnya. Wa majtama'a qaumun min baitin. Wa majtama'a qaumun fi baitin. Barang siapa sebuah kaum berkumpul fi baitin, di sebuah rumah, min buyutillah. Yang rumah itu rumah Allah. Yatsluna kitaballah, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian membahasnya ya. Menggalinya, mengungkapnya. Maka tidaklah mereka berkumpul kecuali illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan dihadirkan oleh Allah sakinah. Ini adalah fadilah yang pertama nih. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ini indah sekali nih. Nazalat, anzalas sama. Ya, diturunkan dari langit itu.
Anzala minas sama ima, diturunkan dari langit itu air. Allah itu di Quran kalau mau menurunkan yang sifatnya karunia, kalau misalnya Allah mau berbincang yang menurunkan yang sifatnya itu kebaikan, Allah selalu mengatakan dengan anzal. Ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, doanya Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, turunkanlah ya Allah yang baik-baik dari sisimu ini. Illa nazalat alaihimus sakinah. Akan diturunkan sama Allah itu ketenangan. Bro, kalau galau brother, kalau galau sister, bapak ibu kalau emang di rumah tangga udah penat, kalau misalnya gampang marah, kecolek dikit meledak, sumbunya pendek. Anak salah dikit meledak, anak ini dikit meledak, udah. Datang ke majelis taklim, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah itu akan turun ketenangan di sini. Ya. Banyak utang galau, gabung ke majelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Nah berikutnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan showeri kita. Nah ini apa ini? Shower bu, kalau kita mandi ini, wah bershower ya bu ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah itu Allah akan showerin diri kita ini, mandikan diri kita ini, naungi diri kita ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ngomongin gini semangat bu, karena guru saya itu bilang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mau kecelakaan bisa nggak jadi. Saya ingat banget tadi, ya kebetulan kita Ustadz Junior bu, Pak, jadi belum punya supir, nyetirnya sendiri. Tadi deket exit Pondok Aren tuh saya hampir nabrak, apa ya, Livina kali ya, putih gitu, sedan putih. Hampir nabrak bu, tipis lagi, aduh saya banting langsung, ngantuk. Tapi kalau udah wa ghasyiyatuhumur rahmah itu yang bikin kita nggak jadi kecelakaan, alhamdulillah. Yang bikin kita nggak jadi kecurian. Mungkin tuh maling udah semangat gitu kan, mau ngemalingin mobil kita. Tapi entah kenapa begitu mau ngemalingin, bad mood tuh maling tuh. Malingnya jadi bad mood, jadi bete, jadi males, jadi mules. Karena wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dosa, ini kata guru saya bu, Pak, dosa itu kayak ranjau gitu. Sekali dia berdosa tuh ditanam kayak ranjau, cekrek. Dalam perjalanan kehidupannya pasti meledak itu dosa. Tapi dengan wa ghasyiyatuhumur rahmah bisa jinak nih. Jadi subhanallah, penyakit wa ghasyiyatuhumur rahmat beres. Ya. Sulit pekerjaan wa ghasyiyatuhumur rahmah bisa datang. Gaji nggak naik-naik wa ghasyiyatuhumur rahmah bisa datang tuh rezeki dari mana-mana. Jualan gak laku-laku wa ghasyiyatuhumur rahmah bisa datang. Makanya beberapa orang yang ngerti hadis ini tuh kalau ada majelis ilmu tuh malas pergi. Saya tuh Pak, Bu, kalau emang lagi luang ya, misalnya di masjid-masjid jami, biasanya ba'da zuhur suka ada ta'lim. Ya ba'da zuhur suka ada ta'lim. Kalau kita emang ada waktu, sila bentar aja, sila aja bentar dengerin. Ngarep apa? Ngarep rahmat Allah. Kalau ada ilmu manfaat, alhamdulillah ngarep rahmat Allah, ngarep ketenangan dari langit. Apalagi saudara-saudara kita majelis jamaah tablik suka bacain hadis-hadis ba'da sholat, dengerin aja. Ini ada fadilahnya nih teman-teman sekalian. Dan ini yang banyak kita nggak sadar. Wa khafatsnahumul malaikah. Dan malaikat-malaikat itu merumbungi. Suatu saat nanti kalau kita punya kesempatan insya Allah Kang Randy akan sampaikan tentang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat ya, fudulan sayyaratan yang khusus untuk mencari majelis ilmu. Begitu fi maujud majalis gitu, begitu ditemukan majelis ilmu, malaikat itu membentang ya. Malaikat itu membentangkan sayapnya, membersamai dan mendoakan seluruh orang-orang yang di majelis itu. Wa hafatsnahumul malaikat. Malaikat berkumpul itu bukan cuma nongkrong ya, sia-sia membersamai kita, enggak. Tapi malaikat itu membersamai kita, membentangkan sayapnya ilas sama, berjejal-jejal dari langit bumi sampai langit Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu apa yang dilakukan? Mereka mendoakan orang-orang yang di majelis itu. Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni ya Allah hambaku ini ya Allah. Rahmati ya Allah hambaku ini ya Allah. Kasih karunia hambamu ini ya Allah. Kasih karunia hambamu ini ya Allah. Malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah hambamu kasihani ya Allah, ampuni ya Allah. Dan apa setelah ini? Jeda iklan dulu yang mau lewat. Terima kasih. Jangan lupa SMS.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuk lagi dalam segmen ketiga ya. Sebelum saya ngelanjutin materi yang tadi ini, saya pengen bahas nih ya. Saya udah terima beberapa SMS yang ada dari pemirsa. Pemirsa juga yang lagi nonton bisa nih SMS nih pelan-pelan ya. SMS ke 0812 8164 0264. 0812 8164 0264. SMS-nya mau komentar boleh, lalu juga mau nanya juga boleh. Tapi tadi ada yang nanya yang susah. Kalau yang susah Kang Rini bisa jawab ya, dilewatin. Mohon maaf daripada menyesatkan umat, ya enggak sih? Saya salam takzim ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Pak Nasruddin Aceh Utara. Pak Haba, Pak, Haba Get ya. Saya sapa nih dari sini, masuk nih dari Aceh Utara, subhanallah. Saya sampai merinding disco nih Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata ada yang nonton dari Aceh Utara nih, semoga dengan TV satelit ini dimanapun ya berada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus ada Pak Ahmad Akbar di Riau dan juga Mbak Tati di Blitar ya. Dan ada beberapa tadi yang nggak nyebutin identiti. Sebutin. Ini SMS-nya lagi saya mau tabulasi nih. Alhamdulillah jumlah SMS yang masuk sesuai dengan visa gamis di pabrik. Ya, mudah-mudahan ya. Teman-teman bisa SMS langsung di 0812 6164 0264. Insya Allah langsung saya dengerin. Baik kawan-kawan sekalian, lanjut ngaji lagi ya. Ini kalau diterusin salam-salam ntar kayak radio ya, nggak jadi MBKR tapi langsung salam goyang senggol sore ya. Jadi bersama Kang Randy di 72,6 FM jadi senggol-senggolan kita salam-salam. Oke lanjut. Nah jadi teman-teman sekalian tadi sudah sampai wa khafatsna humul malaika. Jadi ini yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ini Allah kasih, yang pertama adalah ketenangan. Lalu yang kedua Allah janjikan wa ghasyiyat humur rahmah. Allah janjikan ini diguyuri dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah wa khafatsna humul malaika. Allah kumpulkan kita dengan para malaikat dan juga terakhir wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah ya, teman-teman sekalian, itu mengingat-ingat kita di sisinya, memuji kita di sisinya. Jadi kalau misalnya saya gabung nih Fadilah Majelis kawan-kawan sekalian, kalau teman-teman ini bermajelis, majelis salawat, majelis zikir dengan guru kita Arifin Ilham, majelis di Istiqlal dengan guru kita Yusuf Mansur, majelis malam Jumat di Darut Tauhid dengan guru kita Abdullah Gimnastiar, bermajelis dengan Kang Randy di Masjid IPB, kita bermajelis di mana majelis ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan kitab-kitab Allah, membahasnya, maka Allah janjikan yang pertama ini turun sakinah. Yang pertama turun sakinah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih teman sekalian gini, guru hafalan Quran saya Ustadz Agus Subagio Al-Hafiz, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ngomong ke saya, Randy, baca Quran itu stok sakinah. Kalau diri kita nih mau kuat menghadapi kehidupan, kalau kehidupan kita ini masalahnya 10, sakinah kita harus 100. Kalau masalah kita 100, sakinah kita harus 1000. Jangan sampai masalah kita 100, sakinah kita 10, minus 90. Itu yang bikin gelisah. Nah, apa terjadi kalau manusia itu gelisah? Apa terjadi kalau manusia itu gelisah? Kalau manusia gelisah itu, dia nggak akan bisa fokus sama kehidupannya. Gini aja deh teman-teman sekalian. Kolam nih, kolam. Kolam itu kalau keruh, nggak kelihatan ikan apa yang di dalam kolam, bahaya atau nggak kelihatan karena keruh. Tapi kalau keruhannya itu mengendap, dia bening, kelihatan semua ada yang di kolam itu. Dangkal dalam kolam juga kelihatan. Jiwa ini teman-teman sekalian, jamaah sekalian, pemirsa sekalian, kalau misalnya jiwa ini gelisah, solusi nggak kelihatan. Kesempatan bisnis di depan mata nggak kelihatan. Jodoh tetangga itu jodoh kalau gelisah nggak kelihatan. Jodoh di depan mata nih 5 cm, Allahu Akbar. Tapi kalau gelisah ketutup nggak kelihatan. Maka mepet sama majelis. Kang, gurunya nggak asik Kang, ngajarinnya nggak, tempel, nemplok. Bahkan di sebuah hadis itu, begitu Allah bilang kabulkan doa semua orang yang bermajelis. Ampuni dosa-dosa semua orang yang bermajelis. Malaikat lalu mengatakan, di majelis itu abdi khotoun, ada hambamu yang berdosa ya Allah. Kata Allah, enggak, aku enggak pedulikan, ampuni semuanya. Yang bersama mereka tidak ada celaka sama sekali. Nyangkut aja di majelis, tanpa niat gitu ya, nyangkut aja, duduk aja.
udah dapat sakinah. Ini yang pertama. Yuk. Rumah tangga yang lagi goyang-goyang, ajak istrinya untuk taklim, ajak suaminya untuk taklim. Guru Arifin cerita, ya Allahu Akbar, Guru Arifin Ilham cerita di Masjid Sentul Az-Zikro itu, seorang ayah kerjaannya istrinya majelis zikir, dianya golf. 6 bulan, 8 bulan didoain sama istrinya nggak ngefek. Suatu hari hujan, ya biasanya kan Sentul ini Az-Zikro, di sini lapangan golf. Jadi ngantar istrinya ke Az-Zikro zikir, terus dia main golf. Kali ini nggak bisa, begitu dia ngantar zikir hujan. Begitu hujan si suaminya di mobil. Akhirnya mau nggak mau ikut bermajelis tuh walaupun di mobil. Dapat doa segala macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya suaminya dapat. Yang kedua teman-teman sekalian, rahmah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin ya. Guru kita Rasulullah SAW mengajarkan awal-awal doa itu diawali dengan Ya Rahman Ya Rahim. Ya Rahman Ya Rahim irhamna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Ya Rahman Ya Rahim irhamna ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Apalagi rahmatnya udah duluan. Wah, ini doanya kenceng. Ya. Fatahna abwaabas sama. Ini kalau misal langit Allah ini udah ke mantep. Udah kebelah. Udah tinggal doanya udah mantep deh. Yang pertama sakinah, yang kedua adalah rahmah. Berikutnya hafaznahumul malaikat, dikirimin ini malaikat. Teman dekatnya itu malaikat. Orang zat Allah Subhanahu wa taala yang selalu berzikir sama Allah, yang selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, selalu apa? Dipromosikan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man indah. Teman-teman sekalian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita berkarir, Bapak Ibu misalnya berkarir di sebuah perusahaan, terus direktur utamanya bilang, "Ya Allah, Pak Lukman itu, ya Allah, Pak Lukman itu teman-teman sekalian kerjanya bagus banget." Dipromosiin. Gimana perasaan hati Pak Lukman? Naik perasaan kita. Naik perasaan kita. Apalagi ini Allah yang membahagiakan, Allah yang membangga-banggakan. Ayo, dari sekarang mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi doa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang lagi nonton tayangan ini, Allah yang lagi sulit mudahkan kehidupannya, yang lagi gelap terangi kehidupannya ya Allah ya Rabbana, yang lagi kekurangan cukupkan kehidupannya ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, jadikan tayangan ini adalah tayangan yang Engkau cintai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih pemirsa sekalian yang sudah nonton acara ini. Terima kasih bagi yang sudah SMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.